Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya tampak salah dan segala sesuatunya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kamu menduga rencananya akan gagal, orang-orang berubah, dan kamu bertanya-tanya mengapa ini terjadi padamu. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Melihat setiap rintangan sebagai hukuman, kamu bisa melihatnya sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Jika setiap kejatuhan, setiap kekalahan, dan setiap perubahan tak terduga adalah apa yang sebenarnya kamu butuhkan untuk sampai ke tempat yang seharusnya kamu berada, kamu pasti akan menemukan bahwa stoicisme mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap hari, situasi sesulit apapun yang mungkin terlihat, kita tidak selalu melihat tujuan dengan jelas pada saat itu. Tetapi seiring waktu, setiap bagian cocok dengan apa yang saat ini tampak seperti krisis. Besok mungkin merupakan dorongan yang kamu butuhkan. Apa yang menyakitkan hari ini, mungkin besok bisa menjadi pelajaran yang memperkuatmu. Jadi sebelum kamu mengeluh, sebelum kamu menolak apa yang hidup hadirkan padamu, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa menggunakannya untuk keuntungan saya? Karena ketika kamu mengerti bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, kamu berhenti melawan kenyataan dan mulai mengalir bersamanya. Dan disitulah kamu benar-benar menemukan kedamaian. Untuk memulai, saya ingin kamu melakukan sesuatu yang penting. Pergi ke komentar dan tulis kalimat ini setiap hari. Aku mendekati versi terbaikku. Aku seorang stoik. Kenapa? Karena kata-kata memiliki kekuatan. Apa yang kamu ulangi, apa yang kamu tulis, apa yang kamu nyatakan dengan niat, itu akan tetap terukir di dalam dirimu, di alam bawah sadar, dan mulai membentuk mentalitasmu. Jika kamu benar-benar menginginkannya, berubahlah. Jika kamu benar-benar ingin memperkuat karaktermu dan hidup lebih tenang dan jelas, semuanya dimulai dengan cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Tuliskan sekarang dan biarkan ide itu menjadi kenyataan. Tanamkan dalam pikiranmu, karena setiap kali kamu mengulanginya, kamu semakin dekat dengan orang yang ingin kamu jadi. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Ide bahwa segala sesuatu berubah dan menerimanya. Hidup adalah perubahan. Tidak penting seberapa kuat kamu berpegang pada sesuatu. Pada akhirnya, semuanya berubah. Orang-orang datang dan pergi dalam hidupmu, situasi yang tampak abadi larut, dan apa yang membuatmu khawatir hari ini, besok hanya akan menjadi kenangan. Alih-alih melawan kenyataan ini, hal yang sama ini mengundang kita untuk menerimanya sebagai sebuah kerangka kerja. Aurelius mengatakannya dengan jelas, jika apa yang terjadi adalah dapat ditahan, maka bertahanlah. Karena dalam hidup, banyak kali ini bukan tentang menghindari badai, tetapi tentang belajar berjalan di tengah hujan. Pikirkan sejenak. Berapa kali kamu menolak perubahan? Mungkin hubungan yang berakhir, pekerjaan yang kamu kehilangan, atau rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Kita berharap untuk berpegang teguh pada gagasan bagaimana seharusnya hal-hal terjadi, dan kita menderita ketika mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi apa gunanya bertarung daripada menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak dapat kamu kendalikan? Alihkan perhatianmu kepada apa yang ada di tanganmu, sikapmu, keputusanmu, dan kemampuanmu untuk beradaptasi. Contoh yang baik dari hal ini adalah Epictetus, seorang pria yang lahir sebagai budak. Kondisi yang banyak orang anggap sebagai kutukan. Tapi dia mengerti bahwa kebebasan sejati tidak bergantung pada lingkungannya, tetapi dari pikiranmu. Alih-alih meratapi situasinya, dia memutuskan untuk fokus pada satu-satunya hal yang bisa dia kendalikan. Karakternya, kebijaksanaan, dan kedamaian batin. Meskipun dalam segala kesulitan, dia menemukan kebebasan yang banyak orang yang dianggap bebas tidak pernah ketahui. Sekarang terapkan ini pada hidupmu. Bayangkan kamu sedang berjalan menyusuri jalan dan tiba-tiba mulai hujan. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengutuk langit dan menjadi marah karena tidak membawa payung? Mengeluh tentang betapa tidak nyamannya basah? Atau hanya menerima saja? Hujan tidak akan berhenti karena kamu marah. Satu-satunya hal yang kamu capai dengan perlawananmu adalah meningkatkan penderitaanmu. Sebaliknya, jika kamu bernapas, kamu terus berjalan,
dan menerima bahwa hujan akan berlalu, kamu menyelamatkan diri dari drama dan tetap dalam perdamaian. Hal yang sama berlaku untuk situasi lain dalam hidup. Ada hal-hal yang tidak tergantung padamu. Apakah seseorang meninggalkanmu, bahwa suatu proyek gagal, atau bahwa hal-hal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadilah seperti yang kamu bayangkan, dan kamu punya dua pilihan. Untuk menahan amarah dan frustrasi dengan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, atau melepaskan, menerima, dan melanjutkan dengan ketenangan. Ini bukan tentang pengunduran diri atau ketidakpedulian, tetapi memahami bahwa hidup mengalir dan menolak perubahan hanya akan menenggelamkanmu dalam penderitaan. Menerima perubahan tidak berarti kamu tidak melakukan hal sebaliknya. Artinya, kamu bertindak dengan kejelasan tanpa membuang-buang energi karena frustrasi. Artinya, jika sesuatu berakhir, bukan terjebak dalam kesedihan, kamu fokus pada apa yang akan datang. Jika ada jalan yang tertutup, daripada menyesal, kamu mencari peluang baru. Karena segala sesuatu berubah, tetapi kamu yang memutuskan apakah perubahan itu menghancurkan atau memperkuatmu. Dalam hidup, akan ada masa-masa sulit, tetapi cara kamu menghadapinya tergantung padamu. Seorang stoik tidak mengeluh tentang badai. Dia melewatinya dengan tenang. Tidak ada gunanya berpegang pada apa yang tidak ada lagi, tetapi beradaptasi dengan bijak. Karena pada akhirnya, satu-satunya hal yang konstan adalah perubahan, dan kedamaian batin datang ketika kamu belajar mengalir bersamanya, bukannya melawannya. Jadi lain kali ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu, berhenti sejenak, bernapas, dan ingatlah bahwa tidak ada yang abadi, dan satu-satunya hal yang dapat kamu kendalikan adalah sikapmu. Nomor 2, tujuan hidup adalah untuk menemukan dirimu. Tugas penting setiap orang di dunia ini adalah unik. Sejak kita lahir, kita membawa satu set keterampilan, bakat, dan pengalaman yang tidak dimiliki orang lain. Seolah-olah hidup memberi kita sebuah potongan teka-teki besar, dan misi kita adalah menemukan di mana potongan ini cocok. Ini disebut tugas vital, dan itu bukan sesuatu yang bisa diceritakan orang lain kepadamu. Ini adalah sesuatu yang harus kamu temukan untuk dirimu sendiri. Pikirkanlah tentang orang-orang yang telah meninggalkan jejak dalam sejarah. Itu bukan suatu kebetulan, tetapi karena mereka menemukan tujuan mereka dan mengikutinya tanpa menyimpang. Leonardo da Vinci dengan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan, Einstein terobsesi dengan misteri alam semesta. Dia mendedikasikan hidupnya untuk fisika. Bahkan orang biasa yang mungkin tidak pernah terkenal, tetapi mencintai apa yang mereka lakukan, menemukan tugas hidup mereka dan hidup dengan tujuan. Kuncinya adalah keaslian. Temukan apa yang akan kamu lakukan yang benar-benar memuaskanmu, bahkan jika kamu tidak dibayar untuk itu. Namun, banyak orang hidup tanpa menemukan tujuan mereka, membiarkan diri mereka terbawa oleh apa yang masyarakat mendikte, apa yang orang tua mereka harapkan dari mereka, atau apa yang mereka yakini akan memberi mereka stabilitas. Seiring berjalannya waktu, mereka terjebak dalam pekerjaan yang mereka benci, hidup yang tidak mereka pilih, merasakan kekosongan yang tidak dapat mereka jelaskan. Tidak mengetahui apa tugas hidupmu adalah salah satu penyebab utama penderitaan, karena manusia butuh arahan. Mereka perlu merasakan bahwa apa yang mereka lakukan memiliki makna. Ini bukan tentang uang atau pengakuan, tetapi perasaan internal bahwa kamu berada di jalur yang benar. Stoicisme yang sejati mengajarkan kita bahwa tidak ada yang bisa kita kendalikan dari keadaan eksternal, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita menanggapi mereka. Di dalam pilihan itu, kita menemukan tujuan kita. Ini adalah salah satu ajaran Epictetus yang paling penting. Dia mengatakan bahwa setiap orang memiliki peran dalam kehidupan, dan kemampuan kita adalah untuk memenuhinya dengan cara terbaik. Apakah kamu seorang filsuf, tukang kayu, dokter, atau artis? Yang penting adalah lakukan apa yang ingin kamu lakukan dengan keunggulan dan komitmen. Pada akhirnya, arti hidup bukanlah apa yang kamu miliki, tetapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu punya. Menemukan tugas hidupmu membutuhkan introspeksi. Ini bukan sesuatu yang hanya muncul dalam semalam. Amati hal-hal yang kamu sukai, kegiatan apa yang membuat waktu berlalu dengan cepat, dan masalah apa yang kamu senang selesaikan berulang kali. Petunjuknya ada di masa kecilmu,
yang secara alami menarik perhatianmu sebelum dunia memberitahumu apa yang benar atau menguntungkan. Juga, dalam apa yang telah dilakukan hidup padamu, terkadang tujuan kita lahir dari luka yang kita atasi, dan sekarang kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Tetapi menemukannya saja tidak cukup. Kamu harus mengolahnya. Tidak cukup hanya mengetahui apa yang kamu suka atau apa yang kamu kuasai. Kamu harus bekerja untuk itu. Dedikasikan waktu untuk itu. Disiplin adalah apa yang mengubah bakat menjadi penguasaan. Berkali-kali, orang menemukan apa yang mereka sukai, tetapi mereka menyerah karena sulit. Jalanan penuh dengan rintangan. Namun, mereka yang bertahan adalah mereka yang benar-benar mencapai realisasi. Jika kamu merasa belum menemukan tugas pentingmu, jangan khawatir. Tidak ada batas usia untuk menemukannya. Kuncinya adalah terus bergerak, mencoba hal baru, dan keluar dari zona nyamanmu. Kenyamanan. Dan ketika kamu menemukannya, jangan mengabaikannya. Jangan menunda, jangan biarkan ketakutan melumpuhkanmu. Karena pada akhirnya, hal terburuk yang bisa terjadi padamu adalah tidak gagal dalam mencoba, tetapi mencapai akhir hidupmu sambil bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika kamu pasti sudah melakukannya. Jadi hari ini, aku mengundangmu untuk merenungkan bagaimana kamu menjalani hidupmu. Apakah tujuanmu atau hanya bertahan hidup? Apakah kamu menghabiskan waktumu untuk sesuatu yang benar-benar beresonansi denganmu? Jika jawabannya tidak, mulailah mencarinya. Karena ketika kamu menemukan tugas hidupmu, hidup tidak lagi menjadi beban, tetapi berubah menjadi perjalanan yang dimanjakan. Nomor 3. Terima apa yang membuatmu berbeda. Sejak kita kecil, kita diajarkan untuk menyesuaikan diri. Mereka mengatakan bagaimana kita harus berpakaian, bagaimana kita harus berbicara, apa yang normal dan apa yang tidak. Jika kamu pernah merasakan berbeda, mungkin di beberapa titik kamu mencoba menyembunyikannya untuk beradaptasi, membuat dirimu sendiri lebih kecil agar tidak terlalu menonjol. Tapi inilah kebenarannya. Yang membuatmu berbeda bukanlah sebuah cacat. Itu adalah kehebatanmu. Lihatlah sekelilingmu. Orang-orang yang telah mengubah dunia tidak mengikuti jalan yang sama dengan yang dilakukan orang lain. Mereka berbeda, dan itu yang membuat mereka menonjol. Einstein tidak berpikir seperti ilmuwan lain pada masanya. Frida Kahlo tidak melukis seperti artis lainnya. Nikola Tesla punya ide yang banyak disebut kegilaan, tetapi bukannya menyembunyikannya, mereka menerima singularitas mereka. Mereka tidak mencoba untuk menjadi seperti orang lain, tetapi lebih berdaya pada apa yang membuat mereka unik. Masalahnya adalah, menjadi berbeda bisa menyakitkan. Itu membuatmu merasa terisolasi dan ditolak, disalahpahami, dan mudah terjerumus ke dalam perangkap keinginan untuk berubah demi menyenangkan orang lain. Untuk membungkam kebenaranmu, esensimu, hanya untuk masuk ke dalam cetakan yang bahkan tidak dibuat untukmu. Tapi apa gunanya menjalani hidup yang bukan milikmu? Apa gunanya menerima yang lain jika itu berarti mengkhianati dirimu sendiri? Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh menolak apa yang kita lakukan. Epictetus mengatakan bahwa keadaan kita adalah bagian dari takdir kita, dan kita harus merangkulnya alih-alih melawannya. Hal yang sama terjadi pada kita. Perbedaan bukanlah kesalahan, bukan juga cacat. Itu adalah bagian dari identitas kita, dari sejarah kita. Menerima mereka berarti menerima hidup apa adanya, bukannya berharap itu berbeda. Dan ketika kamu melakukan itu, ketika kamu berhenti melawan, kamu menemukan kedamaian yang tidak dapat direnggut oleh siapapun. Renungkan tentang apa yang membuatmu berbeda. Mungkin itu cara kamu melihat dunia, bakatmu, atau cara kamu berpikir. Buatlah daftar, tuliskan semua yang membuatmu unik tanpa menghakimi. Jangan tanyakan pada dirimu apakah itu baik atau buruk, karena apa yang membuatmu berbeda adalah apa yang memberi kamu nilai. Itu adalah apa yang akan memungkinkanmu menyumbangkan sesuatu yang tidak dapat disumbangkan oleh orang lain. Jika kita semua setara, hidup akan membosankan, mudah ditebak, monoton. Tetapi keberagaman pemikiran, bakat, dan cara hidup adalah apa yang membuat dunia bergerak maju.
Daripada menyembunyikan apa yang membuatmu unik, rayakanlah. Alih-alih berusaha untuk menjadi seperti orang lain, tingkatkan keaslianmu. Tidak semua orang akan memahaminya, dan tidak apa-apa. Kamu tidak butuh persetujuan dari semuanya. Itu hanya milikmu. Ketika kamu menerima dirimu apa adanya, kamu berhenti mencari validasi eksternal. Kamu berhenti khawatir tentang menyesuaikan diri dengan standar yang tidak ada hubungannya denganmu. Dan pada saat itu, kamu menjadi orang yang benar-benar bebas. Orang-orang yang percaya diri bukanlah mereka yang mencoba untuk menyesuaikan diri, tetapi mereka yang menunjukkan diri mereka apa adanya tanpa rasa takut akan penghakiman orang lain. Karena ketika kamu menerima perbedaanmu dan menyadarinya, kamu justru memberikan kekuatan pada dirimu. Kamu tidak perlu meniru siapapun. Kamu harus mengikuti jalan yang bukan milikmu. Punya cerita sendiri, suarakan cara pandangmu sendiri tentang dunia, dan itu lebih berharga dari yang kamu bayangkan. Jangan menunggu orang lain untuk menerima dirimu. Mulailah menerima dirimu sendiri. Jangan menunggu dunia memberimu izin untuk menjadi dirimu sendiri. Keaslian tidak dinegosiasikan, tidak perlu meminta izin untuk hidup langsung dari kebenaranmu tanpa rasa takut dan tanpa alasan. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang akan menghabiskan sisa hidupmu adalah dirimu sendiri. Dan tidak ada cara hidup yang lebih baik daripada menjadi dirimu yang sebenarnya, tanpa filter, tanpa masker, dan tanpa rasa takut. Nomor 4. Tantangan adalah langkah menuju tujuanmu berikutnya. Setiap rintangan yang muncul di jalan itu bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membuatmu tumbuh. Hidup tidak memberimu apa yang kamu inginkan, tetapi memberikan apa yang kamu butuhkan. Setiap tantangan adalah langkah tes yang memaksa kamu untuk mengambil versi dirimu yang lebih kuat. Masalahnya adalah, kebanyakan orang melihat masalah sebagai kutukan, sebagai hukuman, padahal sebenarnya itu adalah kesempatan yang menyamar. Pikirkan siapapun yang telah mencapai sesuatu yang hebat. Mereka tidak sampai di sana karena semuanya mudah. Mereka tiba karena mereka menghadapi kesulitan. Dan alih-alih menyerah, mereka menggunakannya sebagai bahan bakar. Seorang atlet tidak menjadi kuat tanpa latihan melawan perlawanan. Pohon tidak akan menumbuhkan akar yang dalam jika tidak menghadapi badai. Hidupmu hanya akan tumbuh jika kamu belajar melihat tantangan sebagai langkah selanjutnya menuju versi terbaikmu. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kesulitan adalah dasar. Marcus Aurelius berkata tentang kebajikan, seperti yang dia katakan, menghalangi jalan menjadi cara untuk mengatakan apa yang tampak seperti masalah sebenarnya adalah alat yang membantu kamu meningkatkan. Epictetus, yang lahir sebagai budak, tidak meratapi nasibnya, tetapi menggunakan kesulitannya untuk mengembangkan karakter. Apa yang terjadi bukanlah apa yang mendefinisikan kamu, tetapi bagaimana kamu menjawabnya. Sekarang pikirkan tentang saat-saat tersulit dalam hidupmu. Itu juga merupakan momen yang paling kamu sukai. Mungkin pada saat itu kamu tidak melihatnya, tetapi jika kamu melihat kembali, kamu akan menyadari bahwa setiap kejatuhan memberimu satu pelajaran. Setiap kekalahan membuatmu lebih kuat. Setiap pintu yang tertutup memaksamu untuk mencari jalan baru. Tak satu pun yang sia-sia. Segala sesuatu didorong untuk tumbuh, berevolusi, untuk mempersiapkan diri kamu untuk apa yang akan datang. Kesalahan adalah untuk menolak melawan kehidupan, mengeluh tentang betapa sulitnya itu, mengutuk segalanya, bukan untuk memahami bahwa masalah itu ada alasannya. Pertanyaannya bukan mengapa apa yang terjadi padaku, tetapi apa yang perlu aku pelajari. Keterampilan apa yang aku butuhkan untuk mengembangkan. Bagaimana aku dapat menggunakan ini untuk menjadikanku lebih kuat? Karena jika kamu terus melihat tantangan sebagai musuh, kamu akan hidup dalam frustrasi terus-menerus. Tetapi jika kamu melihatnya sebagai guru, maka masing-masing masalah menjadi peluang. Bayangkan setiap rintangan dalam hidupmu adalah pusat kebugaran untuk pikiran dan karaktermu. Jika kamu tidak pernah berlatih, kamu menjadi lemah. Jika kamu menghindari usaha, kamu tidak akan pernah tumbuh. Tetapi jika kamu mengangkat beban masalahmu dengan tekad, kamu menguatkan dirimu.
Akan datang titik di mana apa yang sebelumnya tampak mustahil kini menjadi bagian dari rutinitasmu. Tantangannya tidak berubah, kamu yang berubah. Ubahlah apa yang telah menghancurkanmu sebelumnya. Sekarang, hampir tidak mempengaruhi kamu. Apa yang sebelumnya tampak kiamat kini hanya sebuah anekdot. Jadi lain kali kamu menghadapi masalah, daripada bertanya pada dirimu sendiri bagaimana cara menghindarinya, tanyakan pada dirimu sendiri bagaimana kamu bisa tumbuh melalui itu. Jika ada sesuatu yang sulit, itu karena itu mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih hebat. Jika sesuatu menantang kamu, itu karena memang hal itu menantang kamu. Jangan takut kesulitan, karena merekalah yang membuatmu menjadi orang yang ditakdirkan untukmu. Hidup adalah sebuah proses transformasi, dan setiap level menuntut versi baru dari dirimu. Jadi berhentilah melawan, berhentilah mengeluh, dan mulai melihat setiap tantangan sebagai langkah lain dalam evolusi kamu. Kamu sama seperti tahun lalu, dan di tahun depan kamu tidak akan sama seperti hari ini. Tetapi hanya jika kamu memutuskan untuk menghadapi apapun yang terjadi dengan pola pikir yang benar. Karena kekuatan sejati tidak ditemukan di dalam tidak adanya masalah, tetapi dalam mengatasinya. Nomor 5. Pertemuan dan hubungan bukanlah sesuatu yang kasual. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap orang yang muncul di jalanmu, baik melalui instan atau bertahun-tahun, ada tujuannya. Beberapa datang untuk membantu kamu, yang lain untuk menantang dirimu sendiri. Beberapa akan mengajarkanmu sesuatu yang berharga, dan orang lain akan menunjukkan kepadamu dengan tepat apa yang harus kamu tinggalkan. Tetapi semuanya, tanpa terkecuali, memainkan peran dalam sejarahmu. Pikirkan seseorang yang mengubah arah hidupmu. Mungkin itu seorang teman yang muncul tepat saat kamu membutuhkannya. Pasangan yang mengajarkanmu sesuatu tentang cinta atau patah hati. Seorang mentor yang membimbingmu pada saat-saat penting, atau bahkan seseorang yang menyakitimu, tetapi pada akhirnya memberimu pelajaran yang menguatkan karaktermu. Pada saat itu, mungkin kamu tidak melihatnya, tetapi sekarang melihat ke belakang, kamu menyadari bahwa setiap hubungan memiliki makna, bahkan yang tampaknya tidak memilikinya. Stoicisme mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta saling berhubungan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari jaringan takdir. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap saat ada alasannya. Kadang-kadang kita tidak langsung memahaminya. Orang datang ke dalam hidup kita tepat pada waktunya, baik atau buruk, karena dalam beberapa hal mereka adalah bagian dari perkembangan kita. Ini bukan masalah keberuntungan, tetapi dengan sengaja. Sekali kamu memahami ini, kamu mulai melihat masing-masing hubungan sebagai sebuah kesempatan, bukan hanya sebagai kebetulan sederhana. Ada orang-orang yang datang untuk mendorongmu maju. Itu adalah persahabatan yang memotivasi kamu, yang membuat kamu tumbuh, yang membuat kamu menjadi lebih baik. Guru-guru kehidupan, dengan kata-kata atau nasihat mereka, membantu kamu melihat sesuatu secara berbeda. Itu adalah pertemuan yang memperkaya jalanmu. Dan ingatlah, kamu tidak sendirian. Tapi juga ada orang yang datang untuk menguji dirimu sendiri, yang menantangmu, yang membuatmu frustrasi, bahkan menyakitimu. Dan meskipun saat ini mungkin sulit untuk melihat, orang-orang ini juga memenuhi suatu fungsi. Mereka menunjukkan bayanganmu sendiri, titik lemahmu. Mereka mengajarkan kamu apa yang harus kamu ubah atau atasi. Terkadang, pertemuan singkat meninggalkan pelajaran terdalam. Dari orang asing yang memberi kamu saran yang tepat, seseorang yang kamu temui dalam perjalanan, dan ini meninggalkan kamu dengan pelajaran yang akan kamu ingat seumur hidup. Percakapan yang tak terduga yang mengubah perspektifmu, semuanya memiliki makna ketika kamu belajar melihatnya dengan mata yang tepat. Jangan meremehkan dampak dari setiap orang yang melintasi jalanmu. Jalan tidak masalah jika mereka bersamamu sehari atau seumur hidup. Semua meninggalkan satu jejak kaki. Sekarang, lihat kembali dan pikirkan tentang orang-orang yang telah meninggalkan tanda dalam hidupmu. Apa yang kamu pelajari dari mereka? Bagaimana mereka memengaruhi pertumbuhanmu?
Bahkan mereka yang menyakitimu tidak mengajarkanmu sesuatu. Mungkin mereka menunjukkanmu pentingnya menetapkan batasan, menghargai dirimu sendiri lebih dari mempercayai seseorang yang tidak menghargaimu. Mungkin berkat mereka, kamu menemukan kekuatanmu sendiri. Ini bukan tentang meromantisasi rasa sakit, tetapi untuk mengenali bahwa setiap pengalaman memiliki tujuan. Tidak semua hubungan diciptakan untuk bertahan, dan itu tidak apa-apa. Beberapa orang datang untuk mengajarkanmu sesuatu dan kemudian pergi. Alih-alih bertahan atau menolak kepergian mereka, pahami bahwa waktu dalam hidupmu sudah mencapai tujuannya. Tujuan belajar melepaskan dengan rasa syukur daripada membenci. Jangan menangis karena sudah berakhir. Bersyukurlah karena sudah terjadi. Jika seseorang masih ada dalam hidupmu, tanyakan pada dirimu sendiri apa peran yang dimainkannya dalam pertumbuhanmu. Apakah dia membantu kamu tumbuh atau membuatmu stagnan? Karena jika setiap hubungan memiliki tujuan, maka juga merupakan tanggung jawabmu untuk memutuskan mana yang ingin kamu terus kembangkan. Mulai sekarang, setiap kali seseorang yang baru memasuki hidupmu, amati dengan rasa ingin tahu. Jangan berpikir itu adalah kebetulan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari orang ini? Apa perannya dalam sejarah hidupku? Bagaimana hal itu membuat saya berkembang? Dan pada saat yang sama, tanyakan pada dirimu sendiri apa peran yang kamu mainkan dalam kehidupan orang lain. Karena dengan begitu, seperti yang diajarkan orang kepadamu, kamu juga ahli dalam cerita seseorang. Nomor 6. Setiap keputusan, betapapun kecilnya, memiliki dampak. Setiap keputusan yang kamu buat itu penting. Meskipun hal ini mungkin tampak tidak penting, namun hal ini memiliki dampak dari saat kamu bangun sampai kamu tertidur. Kamu membuat keputusan tentang apa yang harus dimakan, kata-kata yang akan kamu katakan, cara bereaksi terhadap situasi. Apakah kamu menunda atau menghadapi tugas? Meskipun terkadang kita percaya bahwa ini adalah pilihan kecil dan tidak relevan, masing-masing seperti batu yang jatuh ke dalam air dan menghasilkan gelombang yang mengembang jauh melampaui apa yang bisa kita lihat. Bayangkan suatu hari, anggaplah kamu memutuskan untuk bangun 5 menit lebih awal daripada terus tidur. Mungkin 5 menit tambahan itu memberi kamu waktu untuk hari itu, yang memungkinkan kamu tiba tepat waktu ke pertemuan di mana kamu membuat koneksi penting. Atau bayangkan bahwa kamu memutuskan untuk tersenyum pada orang asing di jalan. Kamu tidak tahu bagaimana harimu bisa berubah. Mungkin kamu membutuhkannya lebih dari yang kamu pikirkan. Sesuatu yang sederhana seperti membaca buku di tempat untuk menghabiskan waktu di media sosial bisa berubah seiring waktu. Kecilnya pilihanmu, tetapi dengan konsekuensi besar. Stoa percaya bahwa tindakan kita, tidak peduli seberapa kecilnya mereka, membentuk bagian dari ordo yang lebih besar. Marcus Aurelius mengatakan bahwa semuanya saling berhubungan, dan apa yang kita lakukan memiliki gaung di alam semesta. Tidak ada yang terjadi secara terpisah. Setiap keputusan yang kita buat adalah bagian dari rangkaian peristiwa. Epictetus mengajarkan bahwa kita bukan korban takdir, tetapi kita bertanggung jawab atas sikap dan pilihan kita. Saat kita membuat pilihan secara sadar, kita berkontribusi tidak hanya pada pertumbuhan kita sendiri, tetapi untuk keseimbangan dunia di sekitar kita. Sekarang, bayangkan ini diterapkan dalam jangka panjang. Keputusan yang tampaknya tidak penting dapat membawamu pergi ke jalur yang sangat berbeda. Setiap hari kamu memilih untuk berolahraga daripada tetap di tempat tidur, kamu membangun versi dirimu yang lebih baik. Setiap kali kamu memutuskan untuk menabung daripada menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak penting, kamu mengamankan masa depanmu. Setiap kali kamu memilih untuk bertindak dengan kesabaran, bukannya menanggapi dengan kemarahan, kamu menumbuhkan hubungan yang lebih baik. Ini bukan tentang mengharapkan perubahan segera, tetapi memahami bahwa setiap tindakan itu penting. Hal yang sama terjadi di sisi yang berlawanan. Keputusan yang buruk juga terakumulasi. Melewatkan hari latihan tampaknya tidak berbahaya sampai menjadi kebiasaan. Membiarkan kesempatan berlalu begitu saja tampak seperti pilihan kecil, sampai kamu menyadari bahwa kamu telah kehilangan banyak lainnya karena alasan yang sama. Masing-masing alasan yang kamu berikan pada dirimu sendiri memperkuat pola pikir yang membuatmu terjebak.
Bukan kegagalan besar yang menjatuhkan kita, tetapi keputusan kecil yang dibuat dengan buruk berulang kali. Itulah mengapa hidup itu sangat penting dengan kesadaran. Kamu tidak bisa mengendalikan segalanya, apa yang terjadi di sekitarmu. Tetapi ya, kamu dapat memutuskan bagaimana kamu menanggapinya. Kamu dapat memilih untuk bertindak dengan disiplin di tempat yang bisa kamu pilih daripada malas belajar. Kamu dapat memilih untuk melihat setiap keputusan sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan hidup yang kamu inginkan. Karena meskipun kamu tidak mencatat saat ini, setiap tindakan adalah membangun takdirmu. Sekarang, mulailah mengamati pilihanmu. Tanyakan pada dirimu sendiri setiap hari. Ini membawa saya lebih dekat atau jauh dari orang yang saya inginkan? Apakah tindakan ini akan memberikan dampak positif pada hidup saya dan orang lain? Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tetap sadar. Karena ketika kamu memahami bahwa bahkan keputusan sekecil apapun dapat mengubah arah hidupmu, kamu mulai mengambil setiap keputusan dengan lebih banyak niat. Dan ketika kamu melakukannya, masa depan tidak lagi menjadi sesuatu yang tidak diketahui. Itu menjadi sesuatu yang kamu bangun dengan setiap langkah yang kamu ambil. Nomor 7. Tidak ada yang abadi, baik kesuksesan maupun kekalahan. Apa yang hari ini tampak seperti kemenangan absolut di masa depan bisa menjadi tidak relevan. Apa yang kamu rasakan hari ini sebagai kegagalan yang memilukan, dari waktu ke waktu hanya akan menjadi kenangan. Masalahnya adalah banyak orang berpegang teguh pada terlalu banyak ke kedua ekstrim. Beberapa kehilangan diri mereka dalam euforia kesuksesan dan percaya itu akan bertahan selamanya. Sementara yang lain tenggelam dalam kekalahan seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa keluar dari itu. Tetapi hidup terus berjalan, berubah, bergerak. Tidak ada yang selalu memikirkan siapapun yang telah mencapai sesuatu yang hebat. Mereka tidak datang dengan percaya bahwa satu kemenangan akan mendefinisikan mereka. Jika mereka melakukannya, mereka menyelesaikannya. Sejarah penuh dengan contoh orang yang mencapai puncak dan kemudian kehilangan segalanya karena mereka terlalu percaya diri dengan kesuksesan mereka. Ada orang yang gagal berulang kali, tetapi alih-alih menyerah, mereka terus maju sampai mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Karena baik keberhasilan maupun kekalahan bukanlah titik akhir. Itu hanyalah momen dalam perjalanan. Kaum Stoa memahami jalan terpanjang. Ini sangat cocok dengan Marcus Aurelius. Meskipun menjadi kaisar Roma, dia tahu bahwa kekuasaannya tidak abadi. Dalam meditasi, dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa kemuliaan itu cepat berlalu dan agar dia tidak terbawa olehnya. Epictetus, yang berubah dari budak menjadi filsuf, mengajarkan bahwa apa yang penting bukanlah apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu menghadapinya. Bagi kaum Stoa, kuncinya bukanlah tentang menghindari kekalahan atau mengejar kesuksesan yang sangat diinginkan, tetapi untuk mempertahankan ketenangan di depan keduanya. Kemenanganmu tidak membuatmu tak terkalahkan, dan kegagalan tidak membuatmu tidak ada gunanya. Semuanya sementara. Jika kamu mencapai sesuatu yang hebat, nikmatilah, tetapi jangan terikat. Jangan berpikir kamu sudah mencapai segalanya, karena saat kamu bersantai terlalu banyak, kamu mulai jatuh ke dalam kebenaran. Kebesaran adalah terus maju, bukan membiarkan kesuksesan berada di punggungmu. Kerendahan hati adalah apa yang membuat perbedaan bagi mereka yang mempertahankan kebesarannya. Mereka yang kehilangan diri mereka dalam ego mereka sendiri. Karena kesuksesan bukanlah tujuan, itu hanya tempat persinggahan di jalan. Jika kamu gagal dan tidak berpegang teguh pada itu, tidak berarti semuanya sudah berakhir. Itu tidak berarti bahwa kamu seorang pecundang. Itu hanya berarti kamu mempelajari sesuatu yang memberi kamu kesempatan lain untuk melakukan yang lebih baik. Kegagalan hanya bersifat definitif ketika kamu memutuskan untuk menyerah. Sampai kemudian, melanjutkan menjadi satu pelajaran lagi dalam prosesmu. Ketahanan adalah hal yang membedakan mereka yang mencapai sesuatu dalam hidup mereka dari mereka yang hanya bisa meratapi apa yang tidak keluar. Karena mereka tidak mengharapkan apapun dari apa yang kamu alami hari ini, kamu akan mencapai kesuksesan yang sama dalam beberapa tahun ke depan. Kamu mungkin merayakannya. Mungkin itu hanya awal dari sesuatu yang lebih besar,
Atau mungkin itu hanya anekdot sederhana dalam cerita hidupmu. Apa yang kamu anggap saat ini sangat menyakitkan, mungkin bisa menjadi alasan mengapa kamu menemukan jalanmu yang benar. Yang penting bukanlah terjebak oleh salah satu dari keduanya. Jika kamu menang, teruskan. Jika kamu kalah, teruslah maju. Satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah jalur yang kamu pilih untuk diikuti. Ketika kamu memahami bahwa kesuksesan dan kegagalan bersifat sementara, kamu belajar untuk melihat hidup dengan lebih jelas. Kamu tidak lagi meninggalkan dirimu terbawa oleh kesombongan ketika semuanya berjalan baik. Kamu juga tidak menghancurkan dirimu sendiri ketika ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Kamu tetap tenang, kamu beradaptasi, dan kamu terus bergerak maju. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang berpegang pada momen, tetapi mengalir bersamanya dan belajar dari satu sama lain, serta terus bertumbuh. Nomor 8. Kesehatan Anda adalah cerminan diri Anda. Tubuh Anda adalah jendela yang memperlihatkan keadaan hidup Anda. Setiap gejala yang muncul, setiap ketidaknyamanan yang Anda rasakan, serta setiap rasa lelah atau kekurangan energi yang menghinggapi, semuanya adalah pesan yang disampaikan oleh tubuh Anda. Ketika kesehatan Anda seimbang, itu adalah tanda bahwa Anda menjalani kehidupan selaras dengan kesejahteraan Anda yang sejati. Namun, jika ada sesuatu yang mulai tidak berfungsi, jika Anda mulai merasa lelah, sakit, atau lemah, itu adalah peringatan bahwa ada beberapa hal yang perlu Anda ubah dalam diri Anda. Tubuh tidak pernah berbohong. Anda mungkin bisa mengabaikannya atau mengalihkan perhatian Anda dengan berbagai aktivitas lain, tetapi cepat atau lambat-lambat, jika Anda tidak memberi perhatian yang cukup, semua itu akan terungkap dengan cara yang tidak terduga. Sekarang, mari kita renungkan sejenak. Bagaimana sebenarnya kondisi fisik Anda saat ini? Apakah Anda bangun di pagi hari dengan semangat dan energi yang melimpah, atau sebaliknya, merasa berat dan lesu? Apakah pikiran Anda jernih dan mampu fokus, atau apakah Anda merasa pusing dan bingung sepanjang hari? Tubuh Anda memberikan reaksi yang jelas. Apakah itu berupa kekuatan atau kelemahan? Dan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah cerminan dari apa yang terjadi dalam hidup Anda, termasuk apa yang Anda konsumsi, bagaimana Anda beristirahat, dan seberapa besar tekanan mental yang Anda izinkan mempengaruhi kehidupan sehari-hari Anda. Kesehatan dalam pikiran dan tubuh Anda bukan hanya bergantung pada keberuntungan atau faktor genetik, tetapi juga merupakan hasil dari pilihan yang Anda buat setiap hari. Filosof Stoik memahami betul betapa pentingnya kesehatan sebagai fondasi kehidupan yang berkualitas. Marcus Aurelius, salah satu tokoh penting dalam aliran Stoikisme, berbicara tentang hubungan yang erat antara tubuh dan pikiran. Ia menekankan bahwa jiwa yang kuat memerlukan tubuh yang sehat untuk dapat berfungsi secara optimal. Epictetus, seorang Stoik lainnya, mengajarkan bahwa kesejahteraan fisik tidak boleh diabaikan, karena tubuh yang sakit dan lemah akan menyulitkan kita untuk menguasai pikiran dan emosi. Disiplin sejati tidak hanya mencakup pengendalian emosi atau pikiran, tetapi juga meliputi pemeliharaan instrumen yang memungkinkan kita untuk merasakan dan mengalami kehidupan, yaitu tubuh kita. Memiliki tubuh yang sehat bukanlah sekadar kemewahan yang dapat diabaikan, melainkan merupakan kebutuhan mendasar untuk hidup dengan sepenuhnya. Sayangnya, banyak dari kita seringkali mengabaikan tanda-tanda peringatan tersebut, hingga masalah kesehatan menjadi lebih serius. Kita terbiasa dengan perasaan lelah dan kekurangan energi, bahkan seringkali merasakan sakit yang kita anggap sebagai hal yang normal, sampai pada titik di mana kita baru menyadari bahwa kondisi kesehatan kita telah menurun drastis. Namun, selalu ada tanda-tanda awal yang memberikan peringatan. Krisis insomnia bukan sekadar masalah kurang tidur, tetapi juga merupakan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Stres yang tidak terkelola bukan hanya reaksi terhadap situasi, tetapi merupakan indikator bahwa kita berada dalam keadaan berlebihan. Rasa sakit yang muncul dalam tubuh bukanlah sekadar gangguan, melainkan sebuah panggilan untuk memberi perhatian pada semua perasaan dan emosi yang kita alami. Setiap perasaan memiliki pesan yang ingin disampaikan. Pertanyaannya adalah,
Apakah Anda bersedia mendengarkan dan menjaga kesehatan Anda dengan baik? Kesehatan bukanlah hal yang sepele, melainkan salah satu bentuk penghormatan yang paling dalam terhadap diri sendiri. Makan dengan baik bukanlah sekadar tren sesaat, itu adalah tindakan cinta yang harus kita berikan kepada diri kita sendiri. Begitu juga dengan bergerak. Tubuh Anda bukan hanya sekadar untuk estetika, tetapi juga merupakan cara untuk memastikan Anda memiliki energi yang cukup untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Mendapatkan tidur yang cukup bukanlah pemborosan waktu. Itu adalah cara untuk memberi tubuh Anda kesempatan untuk pulih dan memperbaiki diri. Mengatakan tidak pada stres yang tidak perlu bukanlah tanda kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengetahui kapan harus berhenti sejenak dan memperbaiki arah yang sedang kita jalani. Jika kesehatan Anda mulai menurun, luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang terjadi dalam hidup saya yang membawa saya ke titik ini? Apakah saya mengonsumsi makanan yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh saya, atau hanya memilih yang cepat dan mudah? Apakah saya cukup bergerak, ataukah saya membiarkan gaya hidup yang tidak aktif mengambil alih hidup saya? Apakah saya membawa beban stres dan kekhawatiran yang sebenarnya bukan milik saya? Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh saya? Atau apakah saya mengorbankan kesejahteraan saya demi hal-hal yang tidak berarti? Nomor 9. Fokus pada masa kini. Saat ini, pikiran selalu ingin berada di tempat lain atau terjebak di masa lalu meninjau kesalahan. Saat itu, Anda tidak dapat mengubah hal-hal yang sudah tidak ada lagi atau mengantisipasi di masa depan, membayangkan skenario mengkhawatirkan tentang apa yang bisa terjadi atau apa yang tidak akan pernah terjadi. Ini akan berlalu, tetapi saat pikiranmu tertuju dimanapun, kehidupan terus berlanjut. Terjadi di sini dan sekarang. Saat ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar Anda miliki. Namun, kebanyakan orang menyia-nyiakannya dengan terjebak dalam kenyataan yang hanya ada di kepala mereka. Lihatlah di sekitarmu. Berapa kali Anda pernah berada di suatu tempat tetapi tidak benar-benar berada di sana? Mungkin Anda sedang dalam satu percakapan dengan seseorang tetapi berpikir dalam hal lain. Mungkin Anda berjalan di sepanjang jalan tetapi tanpa menyadari apapun yang mengelilingi Anda karena pikiran Anda ada di tempat lain. Kita hidup terburu-buru dengan perasaan bahwa kita selalu mengejar sesuatu, seolah-olah saat ini tidak cukup. Namun, kenyataannya, jika Anda tidak belajar untuk menikmati apa yang Anda miliki sekarang, Anda juga tidak akan menikmatinya saat Anda tiba di tempat yang Anda pikir ingin berada. Kaum Stoa mengetahui hal ini dengan sangat baik. Marcus Aurelius berkata, "Dedikasikan setiap momen untuk hadir. Jalani seolah-olah itu adalah yang terakhir, karena masa lalu tidak ada lagi dan masa depan tidak pasti. Hanya saat ini saja." Memang benar bahwa Epictetus mengajarkan bahwa penderitaan seringkali tidak datang dari realitas, tetapi dari perlawanan kita. Kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengharapkan bahwa segala sesuatunya berbeda, untuk menerima hidup apa adanya, dan itu perlawanan yang menjauhkan kita dari kebenaran. Damai, jangan khawatir tentang masa depan. Itu tidak akan mengubah apa yang akan terjadi. Tidak peduli seberapa banyak Anda menganalisis, seberapa banyak Anda berpikir, seberapa banyak rencana yang Anda buat. Masa depan tidak pasti dan selalu akan terjadi. Anda bisa mempersiapkannya, tetapi Anda tidak bisa mengendalikannya. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah membuat keputusan terbaik sekarang. Bertindaklah di masa sekarang, karena itu adalah satu-satunya bagian dari waktu di mana Anda memiliki kekuatan nyata. Hal yang sama terjadi dengan masa lalu. Kembali ke apa yang Anda lakukan atau tidak lakukan, tidak akan mengubah apapun. Apa yang terjadi telah terjadi. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan sekarang dengan apa yang Anda miliki. Mulailah memperhatikan momen saat ini. Saat Anda makan, nikmatilah dengan sungguh-sungguh. Jangan melihat ponsel Anda. Ketika Anda berbicara dengan seseorang, dengarkan mereka dengan perhatian. Jangan memikirkan apa yang akan Anda lakukan untuk merespons.
Saat Anda berjalan, rasakan tanah di bawah kakimu, angin sepoi-sepoi di kulitmu, suara lingkungan. Semua itu adalah bagian kecil dari kehidupan itu sendiri. Tetapi kita seringkali kalah karena selalu berada di tempat lain secara mental. Setiap kali Anda memperhatikan bahwa pikiran Anda pergi ke masa lalu atau masa depan, bawa kembali perhatian Anda, bernapas, dan lihat apa yang ada di sekitarmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sedang saya alami saat ini? Bagaimana perasaan saya sekarang? Latihlah pikiran Anda untuk kembali ke saat ini lagi, dan lagi sampai itu menjadi kebiasaan. Tidaklah mudah, karena pikiran sudah terbiasa berkeliaran selama bertahun-tahun. Tetapi dengan latihan, Anda akan belajar untuk hidup lebih di masa sekarang. Ketika Anda mulai hadir dalam segala hal, kekhawatiran, kehilangan, dan stres akan berkurang. Hal-hal kecil mulai lebih masuk akal bagi Anda. Menyadari bahwa kebahagiaan tidak ada di masa depan yang jauh atau dalam ingatan masa lalu, tetapi di saat-saat Anda hidup saat ini. Dan yang terbaik dari semuanya, Anda mulai bertindak dengan lebih jelas, karena Anda tidak lagi terjebak dalam apa yang seharusnya terjadi, atau dalam apa yang mungkin terjadi, tetapi dalam apa yang benar-benar dapat Anda lakukan saat ini. Jangan biarkan hidup Anda berlalu tanpa benar-benar menjalaninya. Jangan lewatkan saat ini karena terjebak di waktu yang tidak dapat Anda kendalikan. Ketika Anda belajar untuk berada di sini dan sekarang, Anda menyadari bahwa kehidupan selalu terjadi. Hanya saja, Anda tidak memperhatikan. Nomor 10. Fokus pada masa depan dengan harapan dan rasa syukur. Masa depan adalah kanvas kosong, dan Anda memiliki kuas di tangan Anda. Tidak peduli seberapa sulitnya saat ini, Anda selalu memiliki kemampuan untuk melukis sesuatu yang baru, membangun sesuatu yang berarti. Kuncinya adalah bagaimana Anda memutuskan untuk melihatnya. Anda dapat fokus pada apa yang hilang atau apa yang salah, atau Anda dapat melihat ke depan dengan harapan dan rasa syukur. Karena ketika Anda memiliki sesuatu untuk diperjuangkan, harapan akan kesulitan saat ini terasa lebih ringan saat Anda mengetahui ada sesuatu yang baik di dalamnya. Horizon memberi Anda kekuatan untuk terus maju. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengubah cerita Anda. Hari ini mungkin tampak seperti masalah yang tidak dapat diatasi, tetapi besok itu hanya akan menjadi satu halaman lagi dalam hidup Anda. Tidak ada yang baik maupun buruk bersifat permanen, dan itu adalah sesuatu yang harus selalu Anda ingat. Alih-alih tetap terjebak dalam apa yang salah sekarang, mulailah membayangkan apa yang mungkin tidak baik di masa mendatang. Saya tidak tahu, cobalah untuk hidup dalam fantasi atau mengabaikan kenyataan, tetapi arahkan energi Anda menuju apa yang ingin Anda bangun, daripada tetap terjebak dalam apa yang ingin Anda hindari. Ajaran Stoa bahwa hidup adalah aliran yang konstan. Segala sesuatu berubah, dan kita harus belajar untuk menerima perubahan itu dengan sikap tenang. Aurelius mengatakan bahwa kita harus berada dalam keselarasan dengan hakikat kehidupan, percaya bahwa setiap saat, meskipun sulit, adalah bagian dari sebuah proses. Epictetus yang paling hebat mengajarkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, kita bisa mengendalikan sikap kita terhadapnya. Itu tidak berarti memiliki harapan untuk masa depan berarti naif, tetapi berarti memahami bahwa setiap hari membawa kemungkinan untuk tumbuh, belajar, dan maju. Bayangkan tipe kehidupan yang Anda inginkan di masa depan. Bagaimana Anda ingin menjalani hari-hari Anda? Anda ingin menjadi orang seperti apa? Dampak apa yang ingin Anda tinggalkan pada dunia? Memvisualisasikannya dengan jelas bukan hanya latihan motivasi. Itu adalah pengingat bahwa setiap tindakan yang Anda lakukan hari ini sedang membangun masa depan itu. Jika Anda memiliki tujuan yang jelas, setiap usaha, setiap pengorbanan, setiap langkah kecil menjadi masuk akal. Anda tidak lagi hanya bertahan di saat ini, tetapi bekerja untuk sesuatu yang lebih besar. Rasa syukur adalah bahan penting lainnya. Anda tidak bisa menunggu masa depan yang lebih baik jika Anda tidak belajar menghargai apa yang sudah Anda miliki. Terkadang kita begitu berfokus pada apa yang hilang sehingga kita melupakan apa yang telah kita capai. Jika kita melihat ke belakang,
Kita pasti akan menemukan momen ketika kita pikir kita tidak bisa melanjutkan, tetapi kita berhasil. Kita sudah mengatasi banyak hal, kita sudah berkembang dan belajar. Kita bukan orang yang sama seperti beberapa tahun yang lalu, dan itu adalah alasan yang cukup untuk bersyukur. Ketika Anda menggabungkan harapan dan rasa syukur, ada sesuatu yang berubah dalam diri Anda. Anda mulai melihat masalah sebagai tantangan, dan bukan sebagai hambatan. Anda berhenti menunggu kebahagiaan datang ketika semuanya sempurna, dan Anda mulai menemukannya dalam proses karena kepuasan sejati bukan pada saat sampai di tujuan, tetapi di jalan yang Anda tempuh untuk mencapainya. Jika hari ini Anda merasa bahwa beban terlalu berat, lakukan latihan ini. Pikirkan 3 hal yang Anda syukuri dalam hidup Anda saat ini. Kemudian, pikirkan 3 hal yang ingin Anda capai di masa depan. Dan akhirnya, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan hari ini meskipun itu kecil? Anda tidak perlu menyelesaikan masa depan itu sekaligus. Anda perlu mengambil 1 langkah setiap hari, dan seiring waktu, itu akan menunjukkan kepada Anda bagaimana masa depan yang Anda bayangkan menjadi kenyataan. Jangan biarkan rasa takut atau ketidakpastian melumpuhkan Anda. Fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan. Bangun apa yang dapat Anda tingkatkan. Itu tergantung pada Anda. Tetaplah berharap, karena setiap hari adalah kesempatan baru. Dan ketika Anda melihat ke masa depan dengan rasa syukur dan optimisme, hidup menjadi perjalanan yang jauh lebih menyenangkan dan dapat diterima. Nomor 11. Mengembangkan ketahanan dan kepercayaan diri internal. Hidup penuh dengan ketidakpastian. Anda tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada Anda. Di sekeliling Anda, tidak bisa menghindari perubahan. Orang-orang melakukan hal-hal tertentu, dan hambatan muncul secara tak terduga. Namun, apa yang dapat Anda kendalikan adalah reaksi Anda terhadap semua itu. Ketika Anda memahami hal ini, ketika Anda berhenti melawan hal yang tidak terkendali dan mulai fokus pada apa yang tergantung pada Anda, kepercayaan diri internal lahir. Tidak ada apapun dan tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan Anda. Banyak orang hidup dalam ketakutan karena mereka menaruh rasa aman mereka pada hal-hal eksternal. Mereka merasa damai hanya ketika semuanya berjalan baik, ketika keadaan berada di bawah kendali mereka. Mereka menikmati hidup ketika segalanya tampak stabil, tetapi ketika sesuatu berubah, kepercayaan diri mereka hancur. Itu tergantung pada apa yang rapuh dari apa yang bersifat sementara, dan karenanya mereka terus-menerus naik roller coaster emosional karena kesejahteraan mereka terikat pada hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kebenaran kekuatan datang dari dalam. Epictetus mengatakan bahwa itu bukan apa yang terjadi yang mempengaruhi kita, tetapi bagaimana kita menafsirkannya. Apa yang dapat kita simpulkan dari hal ini? Marcus Aurelius mengulangi dalam meditasinya bahwa ketahanan bukan tentang menghindari pukulan kehidupan, tetapi dalam belajar untuk menanggungnya dengan martabat. Kuncinya bukanlah kehidupan berhenti untuk memukul Anda, tetapi belajar untuk melawan tanpa kehilangan keseimbangan. Setiap kali Anda menghadapi masalah, Anda memiliki 2 pilihan. Biarkan itu mendefinisikan Anda, atau biarkan itu memperkuat Anda. Anda dapat melihatnya sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi, atau sebagai kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Kesabaran ditambah kebijaksanaan ditambah ketahanan. Semuanya tergantung pada perspektif Anda. Ketahanan bukanlah sesuatu yang bisa Anda dapatkan begitu saja. Ia lahir dari latihan. Ia berkembang ketika, bukannya bereaksi dalam keadaan panik atau putus asa, Anda mengambil momen untuk bernapas, menganalisis situasi, dan bertindak dengan tenang. Ini bukan tentang bersikap acuh tak acuh atau mengabaikan emosi. Ini tentang memahami bahwa ketakutan, frustrasi, atau kesedihan tidak harus mengendalikan keputusan Anda. Bagi Anda, ini tentang mempercayai bahwa semua akan baik-baik saja. Apapun yang terjadi, Anda memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Mungkin Anda tidak memiliki solusinya saat itu juga. Mungkin masalahnya lebih besar dari yang Anda bayangkan. Tetapi selalu ada sesuatu yang dapat Anda lakukan. Ketika Anda fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan,
Daripada membuang-buang energi dengan mengeluh tentang apa yang tidak bisa Anda ubah, Anda akan menjadi lebih kuat dengan setiap tantangan. Kepercayaan diri dalam diri Anda tidak dibangun dengan kata-kata cantik atau dengan motivasi yang dangkal. Ia dibangun dengan menghadapi kehidupan setiap saat. Setiap kali Anda mengatasi tantangan dan Anda melewatinya, Anda keluar sebagai pemenang. Anda memperkuat keyakinan bahwa Anda mampu. Dan lain kali sesuatu yang menantang muncul, Anda akan ingat bahwa Anda sudah melewati masa-masa sulit sebelumnya dan Anda selamat. Itu yang asli. Jangan percaya pada hal-hal yang bergantung pada segala sesuatu berjalan baik. Tetapi percayalah pada diri Anda sendiri, bahkan ketika semuanya tampak buruk. Ketika Anda mengembangkan ketahanan, ketakutan kehilangan kekuasaan atas diri Anda menghilang. Anda tidak lagi merasa lumpuh oleh masalah, dan Anda tidak lagi merasa pingsan saat ada yang salah. Anda tidak perlu hidup dengan sempurna untuk merasa damai, karena Anda tahu bahwa tidak peduli apa yang terjadi, Anda memiliki alat internal untuk mengatasinya. Itulah perbedaan antara seseorang yang bertahan hidup dan yang benar-benar menguasai hidupnya. Mulailah melatih ketahanan Anda setiap hari. Ketika Anda menghadapi masalah, alih-alih bereaksi impulsif, berhentilah dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya kendalikan dalam situasi ini? Bagaimana saya bisa menanggapi dengan tenang dan bijaksana? Jangan mencari kehidupan menjadi lebih mudah. Berusahalah untuk menjadi lebih kuat. Karena ketika Anda percaya pada diri sendiri, ketika Anda tahu bahwa Anda mampu menangani tantangan apapun, hidup tidak lagi menjadi ancaman, tetapi menjadi pelatihan di mana setiap ujian hanya membuat Anda lebih kuat. Nomor 12. Hidup tanpa naskah yang tetap. Hidup tidak mengikuti naskah tetap, bukan sebuah film dengan naskah yang ditentukan. Tidak ada satupun cerita yang harus Anda ikuti. Tidak ada satupun jalur unik yang menentukan takdir Anda. Anda dapat membuat rencana. Anda dapat membayangkan bagaimana masa depan akan terjadi. Tetapi kapan saja, sesuatu yang tidak terduga dapat mengubah segalanya. Ketika hal ini terjadi, Anda memiliki dua pilihan. Berpegang teguh pada apa yang Anda pikir seharusnya Anda lakukan, atau beradaptasi dan mengalir dengan apa yang ada di sana. Anak kecil mengajarkan kita bahwa hidup harus mengikuti urutan tertentu. Belajar, mendapatkan pekerjaan yang bagus, menikah, punya anak, pensiun. Tetapi kenyataannya tidak selalu dapat diprediksi. Mungkin Anda mempelajari sesuatu dan akhirnya mendedikasikan diri Anda untuk sesuatu yang lain. Suatu ketika, orang yang Anda pikir akan selalu bersama Anda mungkin sudah tidak ada lagi. Anda kehilangan pekerjaan yang Anda pikir aman, dan itu membawa Anda menemukan sesuatu yang lebih baik. Hidup memiliki lika-liku yang tak terduga, dan semakin Anda menolaknya, semakin sulit hal itu akan terjadi. Kaum Stoa tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, hanya bagaimana kita menanggapi hal ini. Epictetus mengatakan bahwa kunci kebahagiaan bukanlah agar segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan kita, tetapi belajar untuk mencintai apa yang terjadi. Aurelius menulis bahwa perlawanan terhadap kenyataan hanya menghasilkan penderitaan, karena hakikat hidup adalah perubahan. Janganlah mencoba untuk tidak menyerah atau bersikap acuh tak acuh, tetapi terimalah bahwa tidak semuanya tergantung pada Anda. Terkadang, apa yang tampak seperti hambatan sebenarnya adalah peluang yang menyamar. Pikirkan tentang hidup Anda sendiri. Berapa kali sesuatu yang tampak seperti masalah akhirnya membawa Anda ke sesuatu yang lebih baik? Mungkin hubungan yang berakhir memungkinkan Anda menemukan diri Anda sendiri. Mungkin kegagalan mengajarkan Anda pelajaran yang perlu Anda pelajari. Mungkin perubahan tak terduga memaksa Anda meninggalkan zona nyaman Anda, dan itu membawa Anda ke tempat yang tidak pernah Anda bayangkan. Hidup tidak berjalan dalam pola yang tetap. Ketika Anda menerima bahwa hidup adalah perubahan, Anda mulai melihatnya dengan lebih terbuka dan kurang takut. Kesalahan adalah percaya bahwa ada hanya satu cara hidup yang benar. Jika Anda tidak mengikuti jalan tertentu, Anda gagal. Tetapi setiap orang memiliki caranya sendiri, dan tidak semuanya terlihat sama. Beberapa mencapai kesuksesan lebih awal, yang lain setelah banyak kemunduran.
Beberapa menemukan cinta muda, yang lain di kemudian hari. Beberapa menemukan tujuan di usia 20-an, yang lain di usia 50-an. Tidak ada cepat, tidak ada aturan. Satu-satunya yang konstan adalah perubahan dan kemampuan Anda untuk beradaptasi dengannya. Ketika Anda berhenti menunggu agar hidup sesuai dengan rencana Anda mulai melihat kemungkinan di mana-mana. Sekarang Anda tidak merasa frustrasi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, karena Anda mengerti bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih baik untuk Anda. Anda tidak akan lagi terjebak dalam pertanyaan, "Mengapa ini terjadi padaku?" Dan Anda mulai bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan dengan ini?" Saat itulah Anda benar-benar mulai hidup. Ketika Anda berhenti berjuang melawan kenyataan dan mulai mengalir dengannya. Jika hari ini Anda merasa hidup Anda tidak berjalan ke arah yang Anda bayangkan, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar masalah atau hanya berbeda dari yang saya harapkan? Apakah Anda berpegang pada sebuah ide yang tidak lagi masuk akal? Bagaimana Anda bisa memanfaatkan apa yang Anda miliki daripada menyesali apa yang tidak ada? Fleksibilitas adalah salah satu keterampilan paling kuat yang dapat Anda kembangkan. Karena siapapun yang berpegang teguh pada naskah akan merugi ketika ceritanya berubah. Tetapi mereka yang belajar beradaptasi menemukan peluang di mana saja. Jangan takut dengan lika-liku tak terduga. Jangan melihat perubahan sebagai kegagalan, tetapi sebagai pengalihan. Jangan berpikir bahwa hidup Anda harus terlihat dengan cara tertentu untuk menjadi berharga. Selama Anda terus bergerak maju, belajar, dan tumbuh, Anda akan berada tepat di tempat yang Anda butuhkan. Jika pada suatu titik semuanya berubah lagi, ingatlah bahwa Anda tidak tersesat. Anda menemukan jalan baru. Nomor 13. Pentingnya tindakan dan perubahan konstan. Tidak ada yang tetap dalam hidup. Sama seperti segala sesuatu berubah, ia berevolusi, transformasi, dan Anda tidak terkecuali. Hari ini Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Hari ini, apa yang Anda pikirkan akan membentuk masa depan Anda. Jika Anda tetap menjadi orang yang sama dengan ide yang sama dan kebiasaan yang sama, maka Anda tidak tumbuh. Hidup adalah gerakan. Kunci untuk hidup sepenuhnya adalah menerima perubahan itu dan menjadi bagian aktif darinya. Banyak orang berpegang teguh pada kenyamanan rutinitas dengan gagasan bahwa mereka sudah cukup belajar atau bahwa mereka sudah menjadi orang yang seharusnya. Mereka mandek, mengulang pola yang sama secara langsung dalam autopilot. Tetapi kenyataannya adalah kebahagiaan dan kepuasan tidak datang dari stabilitas absolut, tetapi dari kemajuan yang konstan. Anda tidak perlu melakukan semuanya dengan sempurna, tetapi Anda harus berada dalam evolusi konstan. Setiap hari adalah kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru, untuk memperbaiki sesuatu, untuk mengoreksi kesalahan, menjadi sedikit lebih baik dari yang Anda lakukan kemarin. Kaum Stoa memahami hal ini dengan sangat baik. Marcus Aurelius mengatakan bahwa hidup adalah aliran yang konstan dan menolaknya hanya menghasilkan penderitaan. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak boleh berpegang teguh pada apa yang kita miliki saat ini, tetapi untuk selalu terbuka terhadap perbaikan dan perubahan cara berpikir dan bertindak kita. Peningkatan diri bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah proses seumur hidup. Yang paling penting adalah ini. Bukan hanya tentang memikirkan peningkatan, tetapi tentang bertindak. Karena pengetahuan tanpa tindakan tidak ada gunanya. Jika Anda ingin mengubah sesuatu, mulailah bergerak. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya lakukan hari ini yang membuat saya tumbuh? Apa yang sedang saya pelajari? Apa yang sedang saya alami yang membawa saya keluar dari zona nyaman saya? Jika jawabannya tidak ada, maka Anda tidak akan maju. Jika tidak Anda bergerak maju, pada akhirnya Anda akan merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan dan kosong, tanpa tujuan, yang membunuh semangat. Kenyamanan tanpa pertumbuhan adalah seperti berada dalam kandang. Jangan biarkan rasa takut masuk menghalangi Anda. Perubahan adalah hal yang tidak dapat dihindari, tetapi pertumbuhan adalah opsional. Lakukan hal-hal yang menantang Anda. Pelajari sesuatu yang baru, bahkan jika itu menyulitkan Anda.
Beranilah untuk keluar dari lingkaran yang sama, percakapan yang sama, dari orang yang sama. Jika Anda merasa bahwa jalan yang Anda lalui tidak lagi memuaskan, jangan takut untuk berevolusi, untuk meninggalkan kembali apa yang tidak lagi masuk akal. Bangun kembali diri Anda sebanyak yang Anda bisa. Ingatlah bahwa Anda bukan patung. Anda tidak dilahirkan untuk tetap sama. Setiap tahun, pengalaman baru membentuk Anda. Setiap tantangan membentuk Anda, memperkuat Anda. Setiap kegagalan mengajarkan Anda untuk tidak menyerah. Yang penting adalah di mana Anda berada sekarang. Disitulah tujuan Anda. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya lebih baik hari ini daripada kemarin? Jika jawabannya tidak, lakukan sesuatu. Hormati diri Anda sendiri. Jangan menunggu untuk merasa siap. Jangan tunggu saat yang tepat, karena momen itu tidak pernah datang. Aksi adalah apa yang menciptakan perubahan. Tindakan adalah apa yang menentukan masa depan Anda. Ketika Anda mengadopsi pola pikir berkembang, Anda menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, untuk belajar dari kegagalan. Perubahan bukanlah ancaman, tetapi membuka pintu bagi kemungkinan baru. Hidup tidak dirancang untuk tetap sama, tetapi untuk dijalani dengan penuh rasa ingin tahu dan keinginan untuk terus berkembang hingga hari terakhir. Jangan biarkan rasa takut menghalangi Anda untuk tetap di tempat yang sama. Jangan puas dengan yang kurang dari apa yang bisa terjadi dalam hidup Anda. Jangan menunggu, dan Anda juga tidak seharusnya melakukannya. Teruslah maju, terus belajar, terus berubah. Ketika Anda melihat kembali, apa yang paling memberikan kepuasan adalah bahwa Anda tidak mencapai titik yang tetap, tetapi Anda terus tumbuh dalam perjalanan. Nomor 14. Jangan biarkan opini eksternal mendefinisikan Anda. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, akan selalu ada seseorang yang memiliki sesuatu untuk dikatakan. Orang-orang akan berbicara, menilai Anda, memberikan pendapat mereka tentang Anda, hidup tanpa benar-benar mengetahui apa yang ada di baliknya. Tetapi tidak satu pun dari itu mendefinisikan Anda. Anda bukan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Anda bukan kritik dan harapan orang lain. Anda adalah apa yang Anda putuskan untuk menjadi. Ketika Anda berhenti mencari validasi eksternal dan mulai hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda sendiri, Anda menemukan kebebasan. Kita hidup di dunia di mana pendapat orang lain tampaknya lebih berat daripada suara hati kita sendiri. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menyesuaikan diri, untuk diterima, untuk peduli terhadap citra yang kita proyeksikan. Tanpa kita sadari, kita menjadi budak dari persepsi orang lain. Kita berhenti melakukan apa yang kita inginkan karena takut akan penghakiman. Kita menahan diri, kita beradaptasi, kita menjadi versi diri kita yang tidak utuh hanya untuk menghindari penolakan. Tetapi apakah itu sepadan? Tidak, itu tidak sepadan untuk menjalani hidup yang bukan milik Anda sendiri demi mendapatkan persetujuan dari orang-orang yang, pada akhirnya, tidak penting. Marcus Aurelius sudah memahaminya berabad-abad yang lalu. Dia berkata, Anda menjadi tak terkalahkan ketika Anda tidak lagi membutuhkan persetujuan orang lain. Epictetus mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milik kita adalah pikiran dan reaksi kita terhadap dunia. Anda tidak dapat mengontrol apa yang orang katakan tentang Anda, tetapi Anda bisa mengontrol seberapa banyak kekuatan yang Anda berikan pada kata-kata itu. Ketika Anda memutuskan bahwa opini eksternal tidak memengaruhi Anda memulihkan sesuatu yang sangat berharga, ketenangan. Tanyakan pada diri Anda, berapa kali Anda berhenti melakukan sesuatu karena takut akan apa yang akan dipikirkan orang lain? Berapa banyak mimpi yang Anda tunda karena seseorang memberitahu Anda bahwa Anda tidak cukup baik? Berapa kali Anda menekan apa yang sebenarnya Anda rasakan karena takut akan penghakiman? Bayangkan apa yang akan terjadi jika semua itu berhenti penting bagi Anda. Jika Anda hidup tanpa rasa takut terhadap apa yang akan mereka katakan, bagaimana Anda akan bertindak? Anda akan bertindak dengan autentik, tanpa khawatir tentang penampilan atau komentar. Seperti apa hidup Anda?
Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan orang terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Masalahnya adalah mereka memikirkan Anda lebih banyak daripada yang Anda duga. Dan mereka yang mengkritik Anda seringkali melakukannya dari sudut pandang ketidakpuasan mereka sendiri. Jadi, mengapa mengizinkan pendapat mereka mendikte bagaimana Anda harus hidup? Ketika Anda berhenti memberi perhatian pada apa yang eksternal, semuanya berubah. Anda mulai mengambil keputusan berdasarkan apa yang Anda inginkan, bukan apa yang orang lain harapkan dari Anda. Anda berhenti hidup dengan beban harapan orang lain dan mulai bertindak dengan kebebasan. Ironisnya, ketika Anda teguh pada apa yang Anda lakukan, ketika Anda menunjukkan diri Anda kepada orang lain tanpa rasa takut, Anda mulai lebih menghargai diri Anda sendiri. Karena keaslian memiliki kekuatan yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh persetujuan. Ketika seseorang mengkritik Anda, bukannya menganggapnya sebagai sesuatu yang pribadi, ingatlah bahwa apa yang mereka katakan tidak perlu Anda jelaskan, membenarkan, atau mengubah diri Anda agar sesuai dengan ide orang lain tentang Anda. Sederhananya, teruslah maju. Fokuslah pada apa yang dapat Anda lakukan. Kendalikan sikap Anda, tindakan Anda, dan kedamaian batin Anda. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang akan bersama Anda dalam setiap momen hidup Anda adalah diri Anda sendiri. Dan yang paling tidak penting adalah apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, tetapi apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda sendiri. Jangan biarkan suara-suara dari luar menenggelamkan suara hati Anda. Hidup sesuai dengan prinsip Anda. Ikuti jalan Anda sendiri. Buat keputusan yang membuat Anda merasa bangga terhadap siapa Anda. Karena ketika Anda belajar mengabaikan pendapat orang lain dan fokus menjadi versi terbaik dari diri Anda akan merasa jauh lebih ringan dan lebih nyata. Kepuasan tidak datang dari diterima oleh semua orang, tetapi dari mengetahui bahwa Anda hidup setia pada diri sendiri. Nomor 15. Menjaga kedamaian batin. Meskipun lingkungan di sekitar Anda berubah, dunia di sekitar Anda akan selalu berubah. Kadang-kadang, hal-hal akan tenang. Di lain waktu, akan terjadi kekacauan total. Orang-orang dan situasi datang dan pergi dari hidup Anda. Rencana tak terduga muncul. Apa yang Anda pikir aman bisa runtuh dalam sekejap. Tetapi di tengah semua itu, ada sesuatu yang dapat Anda kendalikan. Kedamaian batin Anda. Kedamaian tidak tergantung pada apa yang terjadi di luar Anda, tetapi pada apa yang Anda putuskan untuk lakukan dengan apa yang terjadi. Banyak orang meninggalkan diri mereka terseret oleh keadaan. Jika semuanya berjalan baik, mereka merasa senang. Jika sesuatu berjalan buruk, mereka masuk ke dalam krisis. Jika seseorang memperlakukan mereka dengan baik, mereka merasa dihargai. Jika seseorang menolak mereka, mereka akan tenggelam ke dalam ketidakamanan. Mereka hidup bereaksi, membiarkan keadaan emosional mereka tergantung pada faktor eksternal. Namun, kebebasan sejati bukanlah menunggu agar segala sesuatu di sekitar Anda sempurna, tetapi belajar untuk tetap tenang bahkan ketika dunia hancur. Kaum Stoa memahami hal ini dengan sempurna. Marcus Aurelius mengatakan bahwa ketenangan datang dari dalam, dan kita tidak seharusnya membiarkan faktor eksternal merampas kedamaian kita. Epictetus mengajarkan bahwa peristiwa bukanlah yang membuat kita kesal, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Anda tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda menghadapinya. Ketika Anda berhenti bereaksi secara impulsif, ketika Anda belajar untuk mengamati daripada terbawa oleh emosi, Anda menemukan kekuatan yang hanya dimiliki sedikit orang. Bayangkan Anda berada di tengah badai. Anda bisa panik dan berlari tanpa tujuan, mengutuk situasi, atau Anda bisa menerimanya dan menunggu dengan tenang agar kehidupan berlalu. Akan selalu ada saat-saat sulit. Orang-orang yang menantang Anda dengan masalah yang tampaknya tidak punya solusi. Tetapi jika Anda membiarkan semua itu mengendalikan Anda akan kehilangan keseimbangan lagi dan lagi. Kuncinya adalah menjadi tipe orang yang tidak peduli apa yang terjadi di luar, mampu menjaga ketenangan di dalam. Helen Keller adalah contoh yang baik. Dia lahir dalam keadaan yang mungkin dilihat banyak orang sebagai kutukan. Tanpa penglihatan, tanpa pendengaran,
tanpa kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia seperti orang lain. Tetapi bukannya tenggelam dalam putus asa, dia menemukan cara untuk beradaptasi dan belajar untuk tumbuh. Dia tidak membiarkan dirinya dikonsumsi oleh frustrasi, tetapi justru menumbuhkan kekuatan internal yang memungkinkannya mengatasi setiap rintangan. Dia tidak memiliki kendali atas rintangan yang dihadapinya, tetapi dia memiliki kendali atas sikapnya. Mempraktikkan kedamaian batin mengubah segalanya. Itu tidak berarti acuh tak acuh atau mengabaikan masalah. Itu berarti melatih diri untuk tidak bereaksi dengan cepat, untuk mengambil napas sebelum bertindak, atau untuk bertanya pada diri sendiri, apakah yang membuat Anda khawatir benar-benar berharga? Itu berarti belajar untuk melepaskan apa yang tidak bisa Anda ubah dan fokus pada apa yang ada di tangan Anda. Kedamaian bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar. Itu adalah sesuatu yang dibudidayakan di dalam setiap hari dengan setiap pilihan. Apa yang akan Anda lakukan saat menghadapi masalah ini? Bukannya bereaksi, berhentilah sejenak untuk mengamati situasi dengan jelas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini pantas untuk membuat saya kehilangan ketenangan? Jika jawabannya tidak, pilihlah untuk tetap tenang. Ini bukan tentang mengabaikan apa yang sedang terjadi, tetapi tentang menghadapinya dari keadaan pikiran yang memungkinkan Anda membuat keputusan yang lebih baik. Karena badai mungkin ada di luar, tetapi Anda memutuskan apakah Anda mengizinkannya masuk ke pikiran Anda. Kekuatan Anda yang sebenarnya tidak terletak pada mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar Anda, tetapi dalam mengendalikan bagaimana Anda menanggapinya. Jika Anda belajar untuk mempertahankan kedamaian di tengah kekacauan, tidak ada yang bisa membawa Anda keluar dari pusat Anda. Ketika Anda menguasai ini, Anda akan menemukan bahwa tidak peduli seberapa banyak dunia berubah, Anda akan selalu memiliki kendali atas satu-satunya hal yang benar-benar penting: kedamaian batin Anda. Jika Anda mencapai titik ini, saya ingin Anda memperkuat pesan ini dalam pikiran Anda. Pergi ke komentar dan tulis, "Setiap hari saya semakin dekat dengan versi terbaik dari diri saya."